Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SR Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi ya. Sebenarnya seperti apa sih cara setting video untuk upload di YouTube ya, agar video kita berhasil tentunya, dapat ketika kita di keyword sama orang atau dimasukkan kata kunci sama orang, video kita bisa ngindeks berada di papan atas ya, urutan ke atas ya. Tentu saja ada langkah-langkah khusus yang tentu saja berpengaruh pada video kita ya. Langkah ini saya rangkum dari para master YouTube ya, yang sudah berhasil lebih dahulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pada rekan-rekan semuanya, dan khususnya buat saya pribadi ya. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, silakan ditunggu subscribe-nya ya, agar channel ini bisa berkembang ya. Dan tentu saja minum kopi terlebih dahulu agar kita bisa menikmati hidup ini ya, agar lebih santai, agar lebih rileks ya. Lalu bagaimana sih cara untuk setting video YouTube? Mau tahu? Ayo kita sama-sama agar lebih membuka wawasan ya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita buka YouTube kita ya. Kalau ini karena saya menggunakan media Android, jadi yang pertama saya buka adalah YouTube Studio ya. YouTube Studio kita buka. Kita tunggu sampai karena memang sinyalnya juga agak lelet, jadi sabar saja sampai benar-benar siap ya. Oke, ini tampilan YouTube ya, channel saya. Ini kebetulan saya punya 2 channel, dan saya akan masuk ke channel satunya ya. Iya. Oke, biasanya kalau untuk ada perlakuan khusus kita upload di YouTube ya, tentu saja sangat berpengaruh ya. Ada beberapa langkah nanti saya sampaikan agar video kita lebih berbobot ya. Tentu saja ketika orang mencari bisa segera menemukan video kita ya. Langsung saja kita ke konten video ya. Di sini sudah banyak sekali video yang sudah pernah saya upload. Misalkan saya sudah ngupload, saya akan memaparkan settingannya ya. Pertama kita klik videonya, kemudian kita ya ke detail bahasanya detail. Nah, kemudian yang pertama yang kita lakukan, membuat judul ya. Buat judul sebagus mungkin, semenarik mungkin, agar orang ketika orang melihat judul kita lebih termotivasi atau tertarik untuk bisa melihat video dalamnya ya. Kemudian deskripsi ini yang tidak kalah penting, karena deskripsi ini juga mempengaruhi pada pencarian ya. Deskripsi bla 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 sesuai dengan konten video yang kita upload ya. Kita ketik saja. Kemudian di bawahnya bolehlah dikasih tag. Tag ini seperti nobek, mentem, dan lain-lain. Ini akan muncul di atas judul video yang kita upload ya. Biasanya kita ketika melihat video kok di atasnya ada tagnya, tagernya, itu adalah tag yang dituliskan pada deskripsi ya. Deskripsi ya. Kemudian di bawahnya ada thumbnail ya. Thumbnail itu cover ya. Kita buat cover semenarik mungkin ya. Tentu saja sangat-sangat berpengaruh pada cover, karena orang yang pertama dilihat adalah covernya, thumbnailnya. Kalau thumbnailnya menarik ya, mungkin bisa 90% orang akan membuka video kita. Seperti itu kawan. Kemudian setelah thumbnail
iya, kita ke segmen penonton ya. Di segmen penonton itu ada dua segmen, yaitu ada dibuat untuk anak-anak dan tidak. Ini tentunya untuk menjadi apa istilahnya, agar video kita lebih mengkerucut ya. Karena kita kontennya konten anak dewasa, maka kita pilih tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Kemudian ada pembatasan usia ya. Kita klik saja tampilan lebih banyak. Di sini kita masuk pada segmen tag ya. Segmen tag. Selanjutnya segmen tag ya. Kita bisa mencari tag sebanyak mungkin ya, sebanyak mungkin yang tentu saja ada relevan ya, yang nyambung dengan konten video kita. Kita juga bisa mencari referensi di Chrome ya, dengan membuka tab baru dan klik tags ya, tags for YouTube boleh ya. Nanti kita bisa mencari dengan keywordnya, lalu kita akan dikasih banyak sekali referensi rekomendasi, maksud saya tag yang bisa kita masukkan. Tentu saja itu akan berpengaruh tag kepada indeks ya, ketika orang mencari keyword ya, judul sangat berpengaruh untuk tag ya. Kemudian bahasa subtitle text, pilih bahasa sesuai dengan yang kita kehendaki. Kemudian sertifikasi teks, boleh kita pilih konten ini tidak pernah ditayangkan di Amerika Serikat, boleh ya. Kemudian tanggal dan lokasi perekaman, kalau saya cenderung saya abaikan. Lisensi distribusi saya abaikan. Terus kategorinya di sini sesuaikan ya. Kalau misalkan dia bentuk hiburan atau musik, sesuaikan dengan kategorinya ya. Kemudian kita masuk ke layar akhir ya. Saya save dulu biar lebih aman karena ini ada edit juga ya. Nah, di sini ada layar akhir, saya perbesar biar lebih jelas rekan-rekan ya kawan-kawan. Gimana coba? Nah, ini layar akhir. Kita klik ya. Layar akhir ini adalah istilahnya tampilan link video yang lain ya. Jadi ketika kita menonton video, kita sering menjumpai di akhir video ada tampilan icon judul video ya, icon. Maka ketika kita klik, maka itu langsung nge-link ke video yang lain ya. Ini sangat bermanfaat sekali, sangat berguna sekali untuk istilahnya ketika kita tawarkan ya, orang barangkali tertarik dengan video yang lain, maka ini akan sangat berpengaruh untuk video yang lain dari kita ditonton ya. Kita klik saja layar akhir ya. Kita perbesar ya, kita tempatkan di belakang ya untuk layar akhirnya. Pilih video tertentu ya. Saya klik video tertentu, klik ya. Kemudian kita klik video yang akan kita masukkan ke dalam layar akhir ya. Di sini masih ada satu lagi. Kita klik sini, pilih video tertentu ya. Kemudian boleh kita pilih sembarang ya, yang penting untuk merekomendasikan agar video kita ditonton ya. Oke, kita klik simpan ya. Dan maka kita sudah sampai pada hampir selesai ya, selesai. Oke. Dan ada satu hal yang terpenting ya, kawan-kawan, untuk istilahnya agar video kita bisa dijangkau sampai luar negeri ya, sampai orang-orang luar negeri bisa menjangkau video kita. Tentu saja disesuaikan dengan bahasa mereka ya. Ya, kita masuk kepada segmen subtitle ya. Subtitle. Oke. Subtitle. Oke, maaf saya perbesar dikit. Kita masuk ke subtitle.
Oke, di sini kita bisa menambahkan banyak sekali referensi bahasa dari Afrika sampai Belanda, Jerman, Rusia, Spanyol dan lain-lain. Tujuannya adalah karena ketika penonton dari luar negeri yang nonton video kita, tentunya nilai nominalnya lebih mahal daripada di negara kita sendiri ya. Karena yang saya tahu itu lebih murah nilai harganya. Makanya kita referensikan untuk orang-orang luar bisa nonton video kita dengan cara subtitle ya. Dengan cara di subtitle video kita, tambahkan bahasa agar mereka bisa menonton video kita ya, melalui keyword yang mereka masukkan. Lalu bagaimana caranya? Ya, kita bisa setel bahasa misalkan Afrika ya, atau apa ya. Boleh lah, saya Afrika, kita klik. Nah, tambahkan bahasa langsung. Nah, kita pilih tadi Afrika. Kemudian di sini kita tambahkan ya. Lalu coba kita ulang. Kita tambahkan bahasa ya. Tambahkan bahasa. Misalkan saya pilih bahasa yang lain, Belanda ya, Belanda. Klik, kita tambahkan yang berwarna biru di sini. Klik. Nah, lalu bagaimana kita translate-nya, subtitlenya? Kita bisa buka new tab, bisa buka tab baru, kemudian ketik translate ya, translate ya. Misalkan saya peragakan ya, kita buka Mozilla ya, boleh lah ya, Google ya, Google. Nah, saya tuliskan translate Inggris Indonesia ya. Saya biasanya pakai yang punya Traduka ya, dia lebih enak karena kita bisa copy ya. Kita klik. Ya, karena ini informasi saja, pakaian saya pas habis. Jadi intinya gini. Tadi setelah di copy dari YouTube, kita masukkan ke translate Traduka ya. Yang sebelah kiri bahasa Indonesia, yang sebelah kanan kita bisa gonta-ganti bahasanya ya. Kita tinggal paste di situ, kita copy hasil translate-nya terus masukkan ke YouTube ya. Saya kira itu ya. Kemudian kita bisa pastekan di YouTube-nya ya. Intinya pada intinya adalah yang bisa saya sampaikan pertama adalah ketika kita atur tagnya, kita atur subtitlenya, translate-nya, kita buat thumbnail yang menarik, insya Allah video kita akan lebih berbobot dan tentunya lebih berhasil untuk menggait para viewer ya. Dan harapan terakhir adalah bisa subscribe ke channel kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.